Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir atau batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri dan mudah-mudahan kita termasuk kepada Allah Ta'ala wa qalilun min ibadi syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Pada saat ini kita akan mengenal dan memahami istilah al-muraqabah. Al-muraqabah itu artinya adalah merasa diawasi. Di sini ada sebuah definisi makna muraqabah. Al-muraqabatu ilmul qalbi bi qurbi rabbi. Muraqabah ialah keyakinan hati akan kedekatan dengan ilahi. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan Tuhan yang mengurus alam semesta ini. Di diri ini, hati ini senantiasa yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, senantiasa mengetahui apa saja yang sedang kita lakukan. Karena itu, sifat daripada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah Raqibun. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Demikian pula dalam Quran surat Al-Ahzab 52, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kalau di sini ditekankan kepada manusia, alaikum mengawasi engkau. Kalau di sini lebih detail kembali, sekecil apapun, serendah apapun, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Baik. Sifat mengawasi Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Luqman bahwasanya beliau memberi nasihat pada anaknya. Ya bunayya, Luqman berkata, hai anakku, innaha intakum misqal habatin min khardalin. Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, fatakun fisokhratin, dan berada dalam batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di dalam bumi. Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan? Ya'ti Allah, niscaya Allah akan mendatangkannya. Padahal bagi manusia yang seperti ini tidak akan mampu. Manusia tidak akan bisa mengawasi orang lain sedemikian detailnya, tidak bisa. Karena manusia memiliki kekurangan. Dia terkadang dalam keadaan capek, demikian pula dalam keadaan ngantuk atau tidur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la sinatu wala naum. Ketika diri ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia, maka rasa takut ini akan senantiasa. Karena pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luput. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terbalut oleh rasa lelah, rasa capek, letih, demikian pula ngantuk. Dan sedangkan pengawasan manusia akan balut dengan rasa capek, lelah, letih, demikian pula ngantuk. Dan Allah mengatakan innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha lembut lagi mengetahui.
Selanjutnya, ini ada salah satu syair dalam kitab Minhajul Muslim. Di sini disebutkan idza khalauta dahra yawman. Apabila engkau menyendiri dengan masa satu hari. Fala taqul khalautu, maka janganlah engkau katakan aku. Walakin kul, tetapi katakanlah alayya raqib, ada pengawas yang selalu mengintai. Wala tahsabannallaha yaghful sa'atan, jangan engkau mengira Allah lalai sesaat. Wala anna ma takhfi alaihi, dan janganlah mengira bahwa apa yang tersembunyi itu dari Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Sekecil apapun, serendah apapun, seringan apapun satu perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Demikian pula ada salah satu kisah di mana kisah ini dialami oleh Ibnu Umar dengan seorang pengembala. Di sini disebutkan an Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Dinar, qala, berkata, rajtu ma'abni Umar ila Makkah, aku keluar bersama Ibnu Umar Makkah. Fa'arrasna, lalu kami berhenti sejenak untuk beristirahat. An hadara alaina ra'in jabal, maka seorang pengembala telah turun dari gunung melewati kami. Faqala lahu Ibnu Umar, maka seorang pengembala telah turun dari gunung melewati kami. Lalu Ibnu Umar bertanya kepadanya, apakah kamu seorang pengembala? Ra'i, apakah kamu seorang pengembala? Qala na'am, maka ia menjawab, ya, betul. Qala, Ibnu Umar berkata dalam keadaan menguji seorang pengembala ini yang jauh dari tempat pendidikan. Saya yakin di sekitar ini tidak ada madrasah, tidak ada sekolah, demikian pula tidak ada perguruan. Tapi istimewanya, seorang hamba saya ini menunjukkan sifat muraqabah, senantiasa diawasi yang kental, yang begitu dalam. Maka Ibnu Umar menguji seorang pengembala itu. Bi'nisatan minal ghanam, jualah olehmu kepadaku seekor kambing di antara kambing-kambing. Qala inni mamluk, hamba saya itu menjawab, sesungguhnya aku hanya sekedar hamba sahaya. Kambing-kambing ini milik majikanku. Saya hanya sekedar pengembala saja. Saya hanya sekedar yang mengembalanya. Qala, maka Ibnu Umar memberikan cara bagaimana seorang pengembala ini supaya tidak diketahui oleh majikannya. Qala qul lisayyidika, katakanlah olehmu kepada majikanmu, akalah dhi'bu, bahwa kambing yang dijual telah dimakan oleh serigala. Karena dulu itu kalau mengembala kambing sangat banyak. Jadi ketika ada salah satu dari seekor kambing hilang dan seorang majikan itu tidak akan mengetahui, atau diketahui pun maka bisa diakali dengan cara yang dilontarkan oleh Ibnu Umar. Lantas apa yang dikatakan oleh siapa pengembala tersebut? Qala, ia berkata, fa aina Allah azza wa jalla, lalu di manakah Allah azza wa jalla? Ketika Umar mendengar ucapan itu, kala Ibnu Umar, fa aina Allah, Ibnu Umar berkata, lalu di manakah Allah, dalam keadaan kaget. Seorang pengembala yang sepi dari keramaian, yang sepi dari dan jauh dari pendidikan. Tapi beliau mengatakan fa'ain Allah. Saya tidak terbayang ketika dulu betul-betul memahami apa yang dibawakan oleh Allah dan Rasul, dan ia senantiasa dicas, senantiasa ditambah berkaitan dengan imannya, maka akan lebih sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Summa baka, kemudian ia menangis. Summa starahu, membelinya,